Halo guys, berjumpa lagi di channel Komikinime. Bersama saya si Walusium, si MC yang hobinya ngulik-ngulik film karya orang lain. Pada video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita yang sedikit berbeda sih dari video-video sebelumnya, yaitu The Larva Island Movie yang rilis di tahun 2020. Film ini menceritakan kehidupan Red, Yellow, dan seorang pria bernama Chuck yang terjebak di sebuah pulau tropis bersama dengan karakter lainnya seperti Clara si anjing laut, Crab Farmer si kepiting, Mango kekasih si Red, Bobby si burung berwajah biru, dan karakter pelengkap lainnya. Mereka pun harus menemukan cara untuk bertahan hidup dan bisa keluar dari sana. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Oke, langsung aja ya, inilah dia The Larva Island Movie. Scene dibuka dengan diperlihatkan Brown, si kumbang coklat yang sedang menghindari langkah kaki manusia yang sedang berjalan di derasnya air hujan. Laki-laki muda bernama Chuck hampir menginjaknya, namun untungnya Chuck menghentikan pijakannya sehingga Brown selamat dan segera masuk ke solokan. Chuck adalah seorang pria yang dinyatakan hilang dari kapal yang karam dan kembali dengan selamat setelah 5,5 tahun bertahan hidup di pulau terpencil. Chucky pergi ke coffee shop untuk menghadiri undangan dari seorang presenter wanita bernama Grace. Grace tertarik setelah membaca beritanya. Ia ingin mewawancarai Chuck dan akan merangkum kisahnya ke dalam sebuah buku. Meski awalnya Grace menyangka jika Chuck tidak ingin diwawancarai, mengingat Chuck selalu menolak tawaran orang lain yang hendak mengulik kisahnya. Bukan tanpa sebab Chuck menolaknya, karena mungkin orang normal yang mendengar ceritanya tidak akan percaya dengan kisah yang dialami oleh Chuck. Atas permintaan Grace, Chucky mulai bercerita kehidupan saat ia di sana. Sementara Grace merekam dan menulis kisahnya yang diabadikan ke dalam laptopnya. Not yet. Been easy being around this many people. Is it alright if I record? Di suatu tempat, tepatnya di pulau terpencil, Chuck sudah lama terdampar di sana selama 6 bulan. Karena tidak ingin terus berlama-lama di sana, ia menulis tanda permintaan tolong SOS atau Save Our Soul di sebuah gundukan pasir tepi pantai agar seseorang bisa menolongnya. Namun tulisan itu terus tergerus ombak laut sehingga tulisannya terhapus. Untuk bertahan hidup, Chuck mengandalkan kemampuan dan memanfaatkan tumbuhan di sekelilingnya. Di saat yang bersamaan, ia melihat mesin perahu dan merakitnya. Namun sayang, saat perahu selesai dirakit, malah mesin tidak berfungsi. Dikarenakan kehabisan solar karena harga BBM naik tinggi sehingga solar tidak terbeli. Setelah capek-capek menarik keajaiban berharap mesin berfungsi, Chuck mulai kelaparan. Kemudian ia mempersiapkan makanan dari rumput laut ala-ala bintang 5. Namun yang namanya rumput sudah pasti tidak enak karena belum dicampur buah naga, melon, apel, jeruk, dan lain-lain. Sehingga Chuck memuntahkan makanannya. Untuk mencuci mulut, diam-diam Chuck pergi ke salah satu tumpukan batu dan memakan permen yosan yang ia simpan. Kemudian ditinggal tidur. Namun dua serangga larva, Yellow dan Red, melihatnya, sehingga permen tersebut dicuri oleh mereka berdua. Chuck yang merasa ada yang tidak beres dari permennya, ia pun mengeluarkannya. Sehingga kamuflase Red dan Yellow diketahui. Mereka pun kabur dan masuk ke mesin kapal sambil membawa permen hasil curiannya. Chuck yang melihat makanannya dicuri, ia pun mengejar dan memukul-mukul mesin perahu tersebut. Sehingga terjadi gesekan kinetis atau dinamis, yang mana ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan, maka akan menimbulkan panas. Sehingga mesin perahu tersebut hidup dan membawa perahu rakitnya meninggalkan dirinya. Yellow dan Red yang selamat dari kejaran Chuck, mereka pun mulai kelaparan kembali. Mereka menyusuri hutan untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan.
Di sana Yellow sangat semangat karena telah menemukan makanan. Sampai-sampai ia tidak sadar dirinya berpisah dengan Red. Sementara Red yang sendirian, ia menemukan jamur crispy yang lezat dan memakannya. Namun saat ia makan, ternyata jamur tersebut bukanlah jamur crispy, melainkan jamur kentut sehingga membuat Red mabuk terkentut-kentut. Red yang kehabisan cairan karena banyak mengeluarkan gas membuat tubuhnya lemas dan tidak bisa menahan berat badannya. Kemudian datanglah Mango si Tarzan dan membawanya pergi. Mango membuat sambal dan memanaskan wajan seakan ia akan memasak sesuatu. Red yang melihat itu merasa ketakutan dan mencoba kabur. Namun percobaan melarikan diri gagal lantaran aksinya tersebut diketahui oleh Mango sehingga Mango memukul Red sampai pingsan. Dan ternyata aksi Mango tersebut bukan untuk memasaknya, melainkan menyembuhkan si Red dari efek samping jamur beracun. Kemudian terdengar suara teriakan dari balik hutan. Ternyata seekor burung bernama Bobby sedang mengejar Yellow dan hendak memakannya. Lalu Mango melepaskan Red dan membiarkan ia lari. Kejar-kejaran di antara mereka terjadi. Kemudian saat di tengah jalan, Yellow yang masih lapar, ia memakan jamur beracun dan lanjut lari sampai ke tepi jurang. Di sana Mango mencoba untuk menjinakkannya agar Bobby pergi meninggalkan mereka. Namun efek samping jamur beracun mulai bereaksi di dalam tubuh Yellow, sehingga Yellow membuang kentutnya di sembarang tempat dan membuat Mango harus terjun ke laut untuk menyelamatkan mereka. Red yang masih berhutang budi ikut terjun ke laut untuk menyelamatkannya. Sementara Bobby si burung ikut pergi pula karena tidak tahan dengan bau kentutnya si Yellow. Red yang berhasil membawa Mango ke tepi pantai, ia terkejut karena melihat wajah Mango yang begitu cantik dan menawan. Ia pun buru-buru menolongnya dengan memberikan nafas buatan agar dapat mengeluarkan air dari tubuhnya. Dan atas hal tersebut tumbuhlah benih-benih cinta di antara mereka berdua. Red yang sedang bucin-bucinnya, ia membuat pahatan patung Mango dari kayu untuk diberikan kepadanya. Yellow yang sadar jika temannya itu sedang jatuh cinta mencoba membantu. Ia memberikan ide untuk mengajak Mango dinner di tepi pantai. Mereka berdua pun mempersiapkan tempat dinner yang romantis untuk Red dan Mango. Setelah selesai menghias lokasi, Red pergi mencari Mango dan sampailah ia ke kediamannya. Red mencoba berbagai perlengkapannya dan menemukan ukiran kayu yang tak sempat ia lihat. Karena Mango memukulnya terlebih dahulu hingga pingsan dan membawanya ke lokasi dinner. Red yang sudah sadar dan lagi bucin-bucinnya, ia mengajak Mango untuk makan bersama. Berharap Mango mau menerima cintanya lewat ukiran kayu yang ia buat. Namun rencana tersebut gagal karena Yellow tidak sengaja mencium wanita pujaan temannya itu, sehingga membuat Red patah hati melihatnya. Red yang marah, ia pun pergi ke hutan dan membuang ukiran kayu buatannya. Sementara Mango mengejarnya dan memberikan ukiran kayu yang ia buat. Karena sudah terlanjur sakit hati, Red menolak pemberiannya. Namun saat melihat kayu pahatannya ada dua, ia pun sadar jika dirinya telah salah paham atas kejadian yang ia lihat sebelumnya. Bahwa sebenarnya Mango juga menyukainya. Red yang merasa bersalah, ia pun berlari mengejarnya sambil membawa kedua ukiran tersebut. Karena posisi sedang hujan, Red tergelincir dan akhirnya keduanya menjadi sangat dekat dan saling memaafkan atas kesalahan mereka masing-masing.
Keesokan harinya, Red dan Yellow menemukan seekor anak anjing laut bernama Clara yang terdampar di tepi pantai dengan tubuh yang sangat lemah. Melihat hal itu, Red dan Yellow mengambil persediaan makanan milik Chuck dan memberikannya kepada Clara, sehingga membuat hubungan mereka menjadi erat. Pada malam hari, Chuck yang sedang menangis sambil memegang foto kekasihnya bernama Clara, ia dikejutkan dengan suara nyanyian yang sama dengan suara kekasihnya itu. Chuck mencari dari mana sumber suara tersebut dan ia melihat anjing laut di depannya. Ia pun terkejut saat melihat nama anjing laut itu sama dengan nama kekasihnya. Hal itu pun sedikit mengobati rasa rindunya. Hari-harinya ia jalani dengan indah bersama Clara, namun tidak dengan Red dan Yellow. Mereka berdua merasa tersaingi karena Clara selalu bermain dengan Chuck. Mereka memikirkan bagaimana cara supaya Clara kembali bersama mereka berdua. Ia pun melihat cara Chucky memanggil Clara lewat mulutnya. Sehingga Yellow yang hobinya kentut, ia pun meniru cara memanggil Clara lewat bokongnya dan berhasil. Clara! Namun lama-kelamaan Clara merasa terbebani karena Yellow, Red, dan Chucky selalu bertengkar untuk memperebutkannya. Clara pun pergi meninggalkan mereka bertiga untuk menyendiri. Dan pada akhirnya Red, Yellow, dan Chucky menyesali kesalahan mereka. Mereka pun berbaikan dan menyanyikan lagu bersama agar Clara mau memaafkan mereka bertiga. Clara! Pada suatu malam, sesuatu mengerikan terjadi yang mana mereka kedatangan makhluk asing dari luar angkasa. Namun setelah alien itu berhasil turun ke bumi, alien itu tak sengaja dimakan oleh seekor kepiting, sehingga membuat tubuh kepiting tersebut dikuasai oleh alien dan merubahnya menjadi saudara Transformer, yaitu Crab Farmer. Crab mulai mengawasi larva. Red dan Yellow menyangka jika alien itu kepiting biasa. Mereka berdua pun mengajaknya bermain sampai Crab merasa kesal. Tak terima Crab diperlakukan seperti itu oleh larva, ia pun balas dendam untuk menyakiti larva. Senjata yang Crab keluarkan membuat larva takut dan lari ke pesing-pesing. Sementara di sisi lain, Chuck sedang merakit perahu dan kesusahan karena dirinya tidak memiliki benda tajam untuk memotong kayu yang telah ia kumpulkan. Sesaat kemudian ia mendengar keributan di semak-semak dan menemukan potongan ranting serta kayu terpotong menggunakan benda tajam. Saat melihat lebih dalam lagi, Chuck dikejutkan dengan robot yang dapat memotong rambutnya hingga botak. Scary! Melihat Crab itu memiliki alat yang dibutuhkannya, ia langsung memanfaatkannya. Crab Farmer yang gagah seakan tak berbisa di hadapan Chuck. Crab hanya bisa mengikuti dan membantu pembuatan perahu. Setelah perahu jadi, Crab yang sedih mengirim sinyal ke kapal ruang angkasa agar menyerang Chuck. Benar saja, saat kapal itu menembakkan senjatanya membuat perahu yang dibuat Chuck terbakar. Dan begitu juga dengan kapal luar angkasanya, akibat kepala Chuck yang pelotos membuat serangannya memantul dan menghancurkan kapal itu. Agar bercerita semakin nikmat, pelayan mengantarkan pesanan Grace, yaitu yuyuk sawah sebagai hidangan pembuka. Hal itu pun tidak disia-siakan oleh Chuck dan langsung melahapnya. Karena kelezatan yuyuk sawah itu, Chuck teringat akan masakan Yellow. Di pulau itu, Yellow dan Red bersaing untuk menentukan masakan siapa yang paling nikmat. Red yang pada saat itu merasa tersaingi dan kalah, ia pun belajar memasak dan menemukan masakan yang paling enak dari seorang ibu-ibu penggendong bayi. Red pun kembali untuk menantang Yellow dalam pertandingan memasak. Dengan kelincahan dan keahliannya, Yellow berhasil membuat masakan yang mirip replika pulau, sehingga para pencicip hidangan sangat terkesan dibuatnya. Kini giliran Red.
Red hanya bisa memasak masakan yang biasa saja. Tampilannya pun terbilang cukup buruk. Namun masakan itu sukses membuat para pencicip hidangan menangis akan kenikmatannya. Oh, what's this? Tastes just like my mom's porridge. Para juri yang terkesan dengan masakan Red, mereka meminta Red untuk membuatkan satu mangkuk lagi. Dan saat mereka melihat cara mengelola masakan yang dimasak oleh Red, mereka pun sangat jijik melihatnya. Karena Red memasak dengan cara mengunyah bahan baku dan melepehkannya. Setelah cukup lama bercerita, orang-orang di sekitar ternyata mendengarkannya dan sangat menyukainya. Mereka ingin tahu lebih lanjut cerita itu. Awalnya Chuck merasa bimbang karena mungkin bagi sebagian orang cerita tersebut terdengar ngawur dan tidak masuk akal. Namun atas dorongan orang-orang di sekitarnya dan juga Grace, Chuck pun melanjutkan ceritanya. Jika pada waktu itu Chuck terus berusaha untuk membuat rakit, tapi selalu diganggu oleh larva sehingga rakit yang ia buat tidak pernah berhasil. Chuck yang marah, ia mengejar larva sampai ke puncak bukit sambil membawa gagang payung. Sungguh sial, Chuck dan Yellow tersambar petir lalu pingsan. Namun saat mereka sadar, tiba-tiba ya, Yellow dan Chuck kini bertukar tubuh, sehingga Chuck selalu mendapat kesialan. Sedangkan Yellow terlihat sangat senang dan menikmati tubuh barunya. Yellow yang tak sadarkan diri, ia dibawa ke tempat Mango dan dirawat oleh temannya. Dari sinilah Chuck mulai mengerti kehidupan yang larva alami. Untuk bertahan mencari makan saja mereka harus bertaruh nyawa. Sedangkan solidaritas pertemanan di antara mereka begitu tinggi. Mereka akan terus peduli jika mendapati teman mereka sedang kesusahan. Chuck yang tidak ingin berada di tubuh Yellow selamanya, ia berusaha untuk disambar petir agar tubuh mereka kembali. Setelah disambar petir, Chuck terbangun dari tidurnya dan ternyata kejadian tersebut hanyalah mimpi yang begitu nyata. Ia pun mulai menyayangi larva dan telah menganggap hewan yang ada di sana seperti keluarga. Kehidupan yang sulit di pulau itu telah mereka jalani bersama. Dan kini bencana kembali muncul, yaitu gunung es dari kutub utara bermigrasi ke pulau dan menutupi seluruh pulau. Chuck beserta hewan lainnya mencoba bertahan dari dinginnya es. Agar tidak membeku, mereka membuat api unggun dengan bahan-bahan seadanya. Saat api hampir padam dan hembusan es akan membekukan mereka, Red menemukan jamur kentut. Ia melempar jamur tersebut berharap api membesar. Namun Yellow yang kocak justru memakan jamur itu, sehingga mereka semua membeku jadi es. Jamur dalam perut Yellow mulai bereaksi. Kentut dalam perutnya membawa Yellow terbang ke sana kemari. Sehingga pada akhirnya ia berhenti di salah satu lubang dan ia mengeluarkan seluruh gasnya ke dalam lubang tersebut. Tanpa disadari, Mud yang ada di dalam lubang membuat percikan api sehingga es yang menutupi pulau seketika meleleh. Namun para penghuni pulau harus pingsan karena bau kentut Yellow yang menyebar ke seluruh pulau. To burn everything we can! The fire's going out! There you are! Bencana es telah berakhir dan kini muncul bencana baru yaitu angin tornado. Chuck dan penghuni lainnya mencoba bersembunyi di sela-sela goa. Mereka mengira jika mereka telah selamat. Namun angin tornado memutar mencari mereka yang bersembunyi sehingga mereka terseret gelombang tersebut. Quick! Di dalam tornado begitu banyak barang-barang yang berhasil ia isap. Namun barang tersebut juga akan lenyap setelah keluar dari tornado itu. Chuck dan yang lainnya mencoba menyelamatkan diri. Namun tak disangka-sangka di dalam tornado tersebut ada satu mata yang sangat besar. Menyadari kelemahan tornado itu, Chuck bersama hewan lainnya bekerja sama untuk menghancurkan mata tersebut. Is that the eye of the storm? Fly!
Chuck yang sedang berendam di tebing sumber air panas, ia terkejut dengan getaran menggetarkan seluruh pulau. Ternyata tebing tersebut adalah gunung berapi yang sedang aktif sehingga memunculkan bencana baru. Sontak penduduk buru-buru pergi menggunakan perahu rakit. Chuck yang menyadari temannya kurang lengkap, ia pun mencarinya. Dan benar saja, Red pergi ke hutan untuk menjemput Mango. Namun justru mereka berdua terjebak di dalam api. Dengan sigap, Chuck menolong mereka. Ketika mereka hampir sampai ke rakit, tiba-tiba tanah terbelah dan terangkat. Namun Chuck tidak kehabisan akal. Ia mengantongi para larva dan lompat ke bawah. Sialnya, larva panas telah mengepung mereka, sehingga Chuck tidak bisa menjangkau rakitnya. I can do this! It's live or die time! Chuck yang merasa kasihan dengan para larva, ia rela mengorbankan dirinya dengan cara melemparkan larva ke perahu agar para larva selamat. You guys take... Awalnya Chuck menyesal karena telah mengorbankan dirinya. Namun tanpa Chuck sadari, ternyata larva dan yang lainnya telah menganggap Chuck seperti saudara dan tidak ingin kehilangan dirinya. Larva dan lainnya pun melemparkan kelapa ke arah lahar agar Chuck bisa selamat dan pergi bersama. Chuck yang selamat membuat mereka sangat senang, namun justru kini Chuck pingsan, sehingga mereka tidak bisa keluar dari sana tanpa bantuan Chuck. Di perahu, Red menemukan jamur kentut. Ia pun teringat saat dirinya pernah memakan jamur yang membuatnya banyak mengeluarkan gas. Ia pun mendapat ide agar mereka dapat selamat. Lalu, Red menyuruh temannya untuk membuka mulut Chuck. Dan dirinya melemparkan jamur itu ke mulutnya. Sehingga Chuck meniupkan gasnya yang sangat banyak dan mereka berhasil selamat. Pulau larva yang menyimpan banyak kenangan bagi Mango. Dengan berat hati, Mango meninggalkan teman-temannya dan kembali ke pulau itu. Singkat cerita, setelah terombang-ambing di lautan membuat mereka kelaparan. Namun beruntungnya, ikan yang sedang bermigrasi dimanfaatkan oleh mereka sehingga mereka dapat tidur pulas dengan perut yang kenyang. Thank you for this meal! That was good. Yellow yang tidak sengaja melepas tali pengait membuat mereka terpisah. Clara terombang-ambing dan sampai ke koloninya. Crab Farmer kembali ke pulau larva dan bersatu dengan kekasihnya. Sementara Chuck sampai di kota dan bisa kembali lagi ke rumah. Namun, ia tidak mengetahui keberadaan larva dan ia menutup kisahnya. Then I said farewell to everyone and I was alone. Hujan deras telah reda. Grace keluar dari coffee shop bersama dengan Chuck. Grace berterima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menulis cerita menakjubkan itu. Setelah beberapa minggu, buku itu pun terbit. Orang-orang yang membacanya terlihat senang akan kisah Chuck di Pulau Larva. Di akhir cerita, Chuck mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Dan benar saja, ternyata Red dan Yellow berada di lubang solokan. Nah, itulah dia tadi alur cerita The Larva Island Movie. Semoga terhibur dan dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Sampai berjumpa kembali. See you next video. Bye-bye.